barangkali keputusan yang paling sukar dalam kehidupan saya. Saya harus memilih berprofesi sebagai pemusik atau profesi sebagai profesi lain bukan seniman gitu ya. Jadi memang ada pertentangan waktu itu di dalam keluarga kami. Jadi ayah saya ingin jadi setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA, saya masih sering berkumpul dengan teman-teman yang sekelas gitu. Nah biasanya kalau malam minggu tuh kami tuh muter-muter kota lah gitu, naik mobil. Muter-muter kota sambil lihat-lihat kota. Pada waktu itu belum, memang ya tahun 68 itu tidak terlalu padat seperti sekarang. Jadi dari daerah Menteng kita naik mobil ke daerah Kebayoran gitu. Dan pada waktu musim mangga itu paling asik gitu. Karena banyak pohon mangga kan, dari rumah-rumah itu menjulur ke jalan gitu. Kan yang di jalan tidak bertuan dong. Pohonnya boleh dalam rumah, tapi di jalan kan siapa punya, nggak ada dong. Jadi saya pikir saya punya hak untuk ngambil itu. Jadi kita malam-malam jalan pelan-pelan di bawah pohon itu yang menjulur keluar ke jalanan itu, ya kita ambil. Kalau yang punya keluar ya sorry, kita ambil ini. Gitu aja gitu. Saya kakak beradik mendapat sebuah gitar dari orang tua itu pada waktu saya kelas 1 SMP barangkali ya. Ya kalau nggak lulus SD ke SMP. Pada waktu itu lagu-lagunya Kus Bersaudara yang lagi populer. Dan lagu-lagu mereka inilah yang sangat merasuk di hati saya. Sehingga saya ingin tahu selalu lagu-lagu yang mereka nyanyikan, bagaimana memainkannya. Karena saya nggak pernah mendapat pendidikan musik itu tadi, jadi saya hanya mencoba-cobain di gitar. Oh ini gini, oh mainnya begini. Sampai saat itu pun saya nggak pernah punya cita-cita jadi penyanyi gitu ya, seperti sekarang ini pemusik. Saya mulai bermain dalam satu band itu di sekolah SMA. Jadi di SMA ini ada kegiatan seni, ada kegiatan lain-lainnya, olahraga. Nah saya masuk di kegiatan seni, ikut di kegiatan seni. Saya dapat kesempatan main musik itu di sekolah. Saya main bass waktu itu. Main bass karena memang cuma itu yang saya bisa gitu ya. Jadi ya mulai saat itulah saya main di sekolah. Kemudian setelah itu saya bergabung dengan band Sabda Nada. Sebelumnya jadi Gypsy gitu. Setelah lulus SMA pun ini cita-cita jadi pemusik juga gak ada gitu. Malah saya pengen jadi arsitek sebenarnya. Karena saya melihat ayah saya sering menggambar konstruksi gitu. Jadi keinginan saya, mudah-mudahan saya bisa jadi arsitek gitu ya, untuk merancang gitu ya, rumah atau segala bangunan. Akhirnya saya nekat gitu. Dan juga atas dorongan orang tua, saya kuliah di arsitek waktu itu di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Itu di Jalan Diponegoro juga. Tapi ternyata di arsitek itu otak saya nggak mampu. Udah gitu tugasnya banyak. Udah gitu job udah mulai ada sebagai pemain band waktu itu di Gypsy gitu. Jadi udah mulai dapat order lah gitu, katakanlah. Udah dibayar waktu itu. Jadi sudah semi profesional lah gitu, boleh dibilang. Jadi akhirnya ya drop out arsitek ya. Saya masuk
ke perhotelan yang sama sekali nggak ada hubungan gitu dengan apa dengan arsitek ini. Disitulah saya apa kuliah gitu ya di akademi perhotelan sampai tahun terakhir. Itu pun nggak tamat, drop out lagi. Karena apa? Karena saya tuh di tahun terakhir itulah saya mendapat tawaran gitu ya. Tawaran untuk bermain di New York, Amerika. Di sebuah restoran bersama grup Gypsy. Saya pikir inilah peluang saya. Nah, itulah barangkali keputusan yang paling sukar dalam kehidupan saya. Saya harus memilih berprofesi sebagai pemusik atau profesi sebagai ya profesi lainnya bukan seniman gitu ya. Jadi memang ada pertentangan waktu itu di dalam keluarga kami. Jadi ayah saya ingin saya menjadi sarjana, saya karena tahu ketidakmampuan saya ingin jadi pemusik. Saya tahu kenapa kedua orang tua saya ini tidak rela saya menjadi pemusik, karena pemusik di zaman saya itu di tahun-tahun itu selain martabatnya, ya gimana martabatnya, jauh sekali dengan sekarang ya. Dulu kita sama sekali nggak dianggap gitu, nggak dianggap orang kita waktu itu. Pemusik tuh tidak dianggap manusia waktu itu sebagai manusia. Tapi beda sekarang, kita sudah bisa duduk sama rata dengan semua profesi para seniman saat sekarang. Jadi akhirnya ya musik ini yang saya ambil. Tapi saya bersyukur kembali, sekeras-kerasnya orang tua saya, sebegitu besarnya pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka yang terbesar adalah pada waktu mereka merelakan saya untuk jadi pemusik. Di tahun 80 baru saya memikirkan kok kayaknya sepi bener hidup ini ya. Semua teman-teman saya udah nikah semua. Malah udah banyak juga yang punya anak. Jadi saya pikir kok cuma saya sendiri nih. Saya pikir ini saya yang normal apa gitu ya. Nah, mulai tahun 80 inilah baru saya punya kesadaran nih. Ya alhamdulillah nggak telat gitu. Walaupun sebenarnya telat juga gitu. Jadi mulai tahun 80 inilah baru saya mencari apa ya istilahnya pasangan hidup untuk berkeluarga. Tahun 80 langsung dapet tuh. Langsung naksir. Ternyata yang saya taksir ini sebenarnya saya udah kenal lama gitu. Waktu dia masih zaman ngeband juga gitu. Jadi ya banyak kemudahan artinya kemudahannya adalah dia mengerti sekali profesi saya karena dia juga pernah gitu ya. Dia juga pernah bergabung atau tergabung dalam satu band juga. Jadi lingkungan pemusik dia tahu sekali. Jadi saya nggak usah berpanjang lebar menerangkan tentang kehidupan profesi saya. Dan kita pacaran kira-kira 2 tahun. Habis itu langsung nikah. Tahun 82 saya nikah. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Marilah kita meningkatkan kreativitas kita, kinerja kita, agar kita dapat berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang.
lucu.